Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan mengenai kemarin ya teman-teman, mengenai Sidra Coin. Peran Sidra Coin dalam cryptocurrency ya. Nah teman-teman, tetap semangat kita belajar bersama ya di Sidra Bank ini. Teman-teman ayo simak baik-baik video ini untuk standar Sidra dan pembaruan terbaru, terkini dan terupdate ya. Teman-teman bisa cek video saya ini ya. Jangan sampai teman-teman skip karena nanti bisa gagal paham ya teman-teman mengenai standar Sidra dan Sidra Coin ya. Oke, sebelum itu saya ucapkan buat teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sehat selalu ya, tetap optimis, tetap percaya diri. Kita lanjutkan untuk mining ya, mining secara gratis membangun aset digital masa depan ya. Nah teman-teman, semoga teman-teman rezekinya banyak, rezekinya lancar, dan hidupnya menjadi berkah ya. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik daripada hari-hari yang kemarin ya. Hari ini adalah hari ini adalah ya harapan ya teman-teman. Kemarin itu ya kita lalui ya sudah ya teman-teman. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat harinya teman-teman semuanya ya. Kita saling doa dan mendoakan ya teman-teman. Langsung saja ya teman-teman, saya akan membuka di standar sidranya, buku besar Sidra ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya sudah membuka bukunya ya, buku besarnya Sidra Bank ini ya. Nah saya langsung aja membahas mengenai pengantar tokenomik dan perannya dalam cryptocurrency ya. Sidra Coin adalah proyek cryptocurrency yang bertujuan untuk memberikan solusi baru dan inovatif berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Proyek ini memperkenalkan pendekatan baru untuk tokenomik yang merupakan desain dan analisis sistem token dalam proyek cryptocurrency. Pada artikel ini kami akan memperkenalkan tokenomik Sidra Coin dan perannya dalam industri cryptocurrency. Nah, tokenomik adalah komponen penting dari sistem proyek cryptocurrency ya, karena menentukan pembuatan, distribusi, dan pengelolaan token dalam jaringan terdesentralisasi ya. Tokenomik Sidra Coin dirancang untuk menyelaraskan dengan prinsip ekonomi Islam seperti keadilan dan penghindaran riba ya. Nah, tokenomik Sidra Coin didasarkan pada mekanisme pembuatan pasokan terdesentralisasi dan otomatis yang meningkatkan pasokan token dari waktu ke waktu sebanding dengan kontribusi dan validasi yang dibuat oleh peserta jaringan. Mekanisme ini membantu memastikan bahwa nilai token tetap stabil dan mencerminkan upaya kolektif dan pertumbuhan komunitas. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti distribusi kekayaan yang adil memainkan peran kunci dalam membentuk insentif dan tata kelola Sidra Coin, menjadikan peluang investasi yang unik dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, dalam proyek cryptocurrency, pasokan token bisa terbatas atau tidak terbatas. Pendekatan yang dipilih dapat berdampak signifikan pada ekonomi, keamanan, dan stabilitas jaringan. Nah, pendekatan pasokan maksimum tetap seperti dalam kasus Bitcoin ya, membatasi jumlah total token yang dapat dibuat.
ini membantu mengurangi tekanan inflasi yang dapat timbul dari persediaan token yang tidak terbatas dan memberikan ukuran kelangkaan yang mendukung nilai token dari waktu ke waktu. Namun pendekatan ini juga dapat membatasi kemampuan jaringan untuk merespon perubahan permintaan dan pertumbuhan karena pasokan bersifat tetap dan tidak dapat disesuaikan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pasokan maksimum ya, untuk pasokan tetap. Jadi Sidra Coin ini memilih pasokan yang tak terbatas karena dia akan menjadi mata uang digital ya. Sidra ini akan menjadi mata uang digital seluruh umat muslim karena dia menjadi bagian dari solusi mata uang tradisional ya, dan akan menjadi mata uang baru cryptocurrency. Oke teman-teman, kita istirahat dulu ya, kita buat santai aja ya teman-teman. Nah buat teman-teman juga sambil kita break, sambil kita membahas mengenai apakah akunnya teman-teman sudah valid atau belum ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek aja di bagian profil. Bagian profil sini teman-teman bisa cek. Nah teman-teman, apakah di bagian invite is email ID, apakah akunnya teman-teman masih kosong? Jika akunnya teman-teman masih kosong, bisa teman-teman isi di bagian invite is email ID ya, agar akunnya teman-teman valid. Nah jika teman-teman kesulitan untuk mendapatkan kode, teman-teman bisa melakukan copy ya di kode yang saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah teman-teman bisa melakukan salin kemudian mempaste di bagian invite is email ID ya, seperti itu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga buat teman-teman update your information ya. Di situ teman-teman bisa melakukan isi data-data teman-teman seperti username, nama awal, nama akhir, tanggal lahir, kemudian nomor telepon sesuai dengan KTP identitasnya teman-teman ya. Karena nanti kedepannya akan dilakukan KYC di tahap yang kedua. Nah begitu ya teman-teman. Nah Bang, apa dampak jika invite is email ID tidak diisi? Nah kemungkinan teman-teman akunnya belum valid ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan berdampak di KYC tahap kedua dengan melakukan yaitu identitas KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat ya. Bisa-bisa saja teman-teman jika di bagian itu masih kosong, akunnya teman-teman belum valid dan akan dianggap dari tim Sidra yaitu akun bot ya, ataupun bisa disebut dengan akun robot ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman, silahkan teman-teman bisa mengisi di bagian invite is email ID ya, agar akunnya teman-teman lengkap dan valid ya di KYC tahap yang awal ini ya. Seperti itu ya teman-teman kurang lebih. Jika teman-teman kesulitan untuk menyalin kode, teman-teman bisa membuka aja di Google Chrome youtube.com, kemudian cari channel saya yang membahas mengenai Sidra Bank. Di situ sudah saya cantumkan kode agar teman-teman bisa mudah mendapatkan kode ya, dan bisa teman-teman lakukan salin ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya ya. Seperti itu kurang lebih. Nah kita lanjutkan ya teman-teman pembahasan mengenai yang tadi ya, yang belum selesai. Oke, saya buka di bagian buku besarnya Sidra. Nah pendekatan pasokan tak terbatas seperti dalam kasus mata uang fiat tradisional memungkinkan pembuatan token dalam jumlah tak terbatas. Ini dapat membantu mengakomodasi perubahan permintaan dan pertumbuhan, tetapi juga dapat menyebabkan tekanan inflasi dan hilangnya nilai dari waktu ke waktu karena pasokan meningkatnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah pendekatan Sidra Coin terhadap mekanisme pembuatan pasokan yang terdesentralisasi dan otomatis memberikan keseimbangan antara keuntungan dari pasokan yang tak terbatas
dan pasokan yang terbatas ya teman-teman. Nah, pasokan token meningkat dari waktu ke waktu sebanding dengan kontribusi dan validasi yang dibuat oleh peserta jaringan, memberikan ukuran kelangkaan dan stabilitas. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mendukung kelangsungan dan pertumbuhan jangka panjang jaringan tersebut ya teman-teman. Nah, kesimpulannya seperti ini ya teman-teman. Nah, di Bitcoin itu dia mempunyai pasokan yang terbatas ya. Nah, seiring waktu berjalan para penambang itu kan menggunakan ring ya. Menggunakan ring. Nah, biaya operasional untuk perbaikan dan pembaruan ring, perawatan ring itu kan mahal. Nah, semakin lama miningnya dari Bitcoin itu semakin kecil dan tidak akan menuntut untuk biaya operasional dari mining itu ya. Nah, di uang fiat itu kasusnya juga mempunyai pencetakan yang sangat banyak dan tekanan inflasi juga meningkat ya, seperti itu teman-teman. Nah, di Sidra Coin ini dia menjadi sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut ya. Dia menjadi sebuah solusi kira-kira di tengah-tengah ya. Dia tidak menciptakan koin banyak dan juga tidak menciptakan koin terlalu sedikit ya. Seperti itu ya teman-teman. Karena untuk membentuk utilitas dan membentuk jaringan di seluruh dunia ini, apalagi di seluruh dunia ini kan mayoritas semuanya umat muslim ya. Nah, jadi ini akan menjadi sebuah alat pembayaran seperti umroh, haji, ya lain-lain ya, seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ini adalah Sidra Coin yang akan menjadi solusi masa depan ya teman-teman. Jadi teman-teman ayo kita mining di Sidra ini. Jangan sampai teman-teman lewatkan kesempatan di Sidra Coin ini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman pembahasan kita mengenai Sidra Coin ini. Dan untuk next selanjutnya video saya akan update ya teman-teman. Nah, buat teman-teman jangan lupa juga buat teman-teman untuk mining di beberapa platform lainnya ya. Teman-teman bisa cek video saya yang lainnya, di situ saya sudah mereview dan membahas mengenai mining secara gratis ya teman-teman. Bisa fokus untuk membangun aset digital masa depan ya. Nah teman-teman, ayo dukung channel saya ini dengan cara melakukan like, komen, dan subscribe ya, serta nyalakan tombol lonceng untuk menerima notifikasi terbaru mengenai Sidra Bank ini ya teman-teman. Jika ada update-update terbaru dan terpercaya, teman-teman tidak ketinggalan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, teman-teman bisa melakukan share kepada teman-teman yang lain ya, agar teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai mining gratis di Sidra Bank ini ya. Jangan lupa ya teman-teman, nyalakan tombol lonceng untuk menerima notifikasi terbaru ya teman-teman. Nah, saya ucapkan ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir ya. Nah, buat teman-teman jika ada salah kata dari saya mohon dimaklumin, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, saya akhiri, buat teman-teman tetap semangat, tetap optimis. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miner.